Saya katakan karena di depan pintu gudangnya itu ada CCTV, saya ngomong mata. Intinya itu tahan ijazah atau uang 2 juta. Ya karena kita uang nggak ada ya, jadi ya saya kasihkan ijazah. Kemungkinan gudang sebesar itu kok cuma UD. Harusnya minimal itu kan CV. Kenapa kalau boleh tahu Mbak Nila keluar dari perusahaan itu? Alasannya karena saya tidak kuat dengan denda-mendenda dan bonus yang ditahan. Ada beberapa anak juga mereka lembur mulai hari Sabtu sampai hari Senin, mereka tidak dikasih uang lembur, bahkan dikunci dari luar. Ya udah, kalau nggak mau teken barang tidak ketemu, ya bonus itu tidak akan pernah keluar. Gitu. Saya tidak mau teken, Pak, karena saya merasa tidak pernah menghilangkan barang tersebut. Kalau secara administrasi mereka tidak ada, bahkan tidak lengkap, salah satu poinnya mungkin ya nanti ada sanksi tegas. Mungkin sudah menjadi suatu settingan mereka, atau mungkin terjadi suatu pengarahan bila ada yang datang diarahkan untuk jawab tidak tahu, disuruh jawab tidak kenal, bahkan mungkin lain divisi dan segala macamnya. Itu yang terjadi seperti itu. Assalamualaikum pemirsa, dimanapun pemirsa berada. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Andi dari Kabar Terdepan. Saat ini kita berada di Rumah Aspirasi Cak Ji, panggilan akrabnya Wakil Wali Kota Surabaya yang cukup viral belakangan ini ya, terkait tentang dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh CV Sentosa Sil yang kurang lebih korbannya informasi yang terakhir sekitar 30 sampai 50 ya. Nah, siang hari ini kita langsung podcast bersama beliaunya Cak Ji dan korban penahanan ijazah yang sampai sekarang mungkin belum kembali ya Mbak? Belum ya, seperti itu ya. Cak Ji, kalau boleh tahu gimana sih cerita awalnya mendapatkan informasi berapa orang yang mengadu dan bagaimana, mungkin bisa diceritakan Cak Ji? Tolong dibukain dong, mau. Orangnya kan ada nih di tempat ini, orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong, ada keperluan apa tuh dibuka dulu toh, tamu. Loh kok aduh ya apa sih? Urip ning Surabaya, Pak ini kok aduh. Ada di Naker provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Dilaporkan polisi Pak, maunya Pak kalau masuk ke kalau saya silakan lapor polisi ya silakan. Halo. Bu. Halo Bu. Halo ya. Ini wakil wali kota Bu. Ya, urusannya apa Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Hah? Mau wakil wali kota mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mati. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan. Jadi kan setiap hari Selasa kita itu menerima warga mengadukan ke rumah aspirasi ini, dan salah satunya adalah Nila. Nila ini adalah korban yang pertama kali mengawali dan membuka daripada perusahaan OD Sentosa Sil ini ya, dan mereka ini adalah salah satu ijazah yang ditahan. Dengan begitu ini kan sebenarnya hal yang cukup remeh-temeh, dan saya sudah berkonfirmasi pada saat di ruang ini, di rumah aspirasi ini, mereka sudah mengadu kemana saja. Mereka sudah mengadu ke dinas pemerintah kota, dalam hal ini Disnaker, ke Disnaker Jawa Timur, dan di situ belum ada suatu solusi, belum ada jalan keluar. Akhirnya kita minta nomor daripada salah satu bosnya, dan kita telepon dari sini juga. 3 kali kita telepon di reject. Makanya kita putusin ya minggu depan kita sidak aja lah ke perusahaannya, biar segala sesuatunya itu jelas, clear dan gamblang. Ternyata nyampe di sana kita pun ingin masuk dengan baik-baik, tidak dibukakan pintu. Kita ketok sampai beberapa menit, bahkan hampir setengah jam ya kita di sana. Tetap bahkan kita komunikasi dengan Bepun
baik itu kepada Andik maupun kepada Diana. Kepada Andiknya pun kita tidak mendapat satu tanggapan respon yang positif. Kepada Diana pun bahkan kita dikata-katain penipu. Makanya kita dengan spontan ya saya ngumpat bahwa saya katakan karena di depan pintu gudangnya itu ada CCTV, saya ngomong matamu ada CCTV, itu kan melihat CCTV itu dikendalikan dari dalam gudang. Nah, akhirnya terjadilah suatu hal semacam itu seperti apa yang kita rekam di video saya. Nah, sekelumit kejadiannya seperti itu. Iya. Sebelum lebih lanjut kita coba tanya korban ya. Gimana sih cerita awal bekerja di sana, penawaran informasinya lewat sosial media atau bagaimana, terus menyerahkan ijazahnya kepada siapa? Begini, pertama kan kita tahu kan dari medsos Facebook, kemudian kita chat langsung, kita diarahkan ke Margomulyo. Kemudian saya datang ke sana, melakukan interview kepada putri itu. Kemudian penawarannya pertama itu intinya itu tahan ijazah atau uang 2 juta. Ya karena kita uang nggak ada ya, jadi ya saya kasihkan ijazah. Tapi itu penawarannya. Tapi waktu mencoba untuk bekerja itu kita dimintai KTP dulu. 1 hari itu KTP. Kita dikasih tahu pekerjaan saya ditaruh di ruang admin sana. Kemudian besoknya tukerlah. KTP itu ditukar dengan ijazah. Ya. Yang menerima itu putri itu bagian apa di sana? Sebagai namanya kalau di situ itu sebagai kas kecil. Kas kecil. Iya. Oh, ya. Setelah itu bekerja berapa lama? Saya. Iya. Kurang lebihnya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Nila. Mbak Nila ya. 1,5 tahun ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Tapi tidak tepat 1,5 tahunnya. Ya kurang lebih itu ya. Kurang lebihnya aja. Nah selama di sana itu gajinya berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Kisaran? Untuk hitungannya itu kita rinci sekali ya. Tahun 2023 itu sebenarnya sudah ada di posnya Pak Armuji sih. Sudah saya jelaskan juga ya. Intinya enggak UMR memangan. Enggak UMR. Sekitar berapa? Kurang lebih sebulan diterima? Tidak pasti Pak, karena itu tergantung denda dan bonusan yang antara ditahan. Perkiraan? Aduh. 1 juta, 2 juta, 3 juta? Hitungannya itu kalau per hari itu kalau 2023 itu per hari 75.000. Nanti bonusannya per minggu itu 75. Bonusan bulanannya 300, gaji pokoknya 400. Tapi kalau 2024 itu nanti naik. Jadi naiknya 5.000. Jadi upah hariannya itu uang makan istilahnya itu 80.000. Gitu aja sih. Gitu aja ya. Iya. Jadi yang pasti tidak mencapai UMK Kota Mojokerto. Oh, Kota Surabaya ya. Iya. Nah, setelah seperti itu Cak Ci sempat dilaporkan kan ke Polda ya. Kita tahu semua. Saya dilaporkan Jua Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya. Jua Diana, terima kasih melaporkan saya ke Polda. Saya kalau dipanggil, saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas. Ya, terima kasih Jua Diana. Nah, itu sempat kesini atau bagaimana itu? Kan sempat viral ya dan ramai sekali dukungan masyarakat kepada Cak Ci karena ya luar biasa membela masyarakat khususnya rakyat kecil. Nah, itu gimana, Pak? Ya, beberapa hari kemudian setelah kita upload baik itu di YouTube, TikTok maupun di IG semua sosmed saya, maka mereka merasa katanya itu dicemarkan. Nah, dicemarkan baik itu melalui mungkin umpatan saya atau mungkin fotonya dia tertampang di sosial media itu. Maka tanggal 10 mereka melaporkan saya itu ke Polda Jawa Timur. Saya dikasih satu anak-anak, Pak dilaporkan di Polda nggak apa-apa. Langsung saya dari Jakarta itu bikin satu klarifikasi seperti ada yang di video bahwa sebenarnya yang dicemarkan nama baiknya itu saya karena saya dikatakan
penipu sampai 2 kali ucapan. Maka saya niatan pada saat itu mau melaporkan balik pada posisi di Jakarta. Setelah saya balik hari Minggunya, hari Seninnya mereka datang ke rumah ini, rumah dinas saya, dan kebetulan tidak disengaja saya memang kedatangan para pengacara ya, sebelum ada dia datang ke sini banyak sekali, ada 50 orang untuk rencana mau membalik dan mau melaporkan balik. Tetapi dengan niatan mereka meminta maaf, ya kita sebagai umat muslim ya kita maafkan lah. Tetapi dengan adanya kasus ijazah ditahan dan semua korban sudah melaporkan ke pihak berwajib, kepolisian dalam ini polisi Tanjung Perak, ya kita tetap urusan jalur hukum kita teruskan. Secara pribadi urusan dengan saya dan laporan saya sudah dicabut, ya kita sudah maafkan. Kronologinya seperti itu. Nah, yang menarik Pak, informasi terakhir yang kami dapatkan itu gudangnya tidak ada izin ya? Atau bagaimana Pak? Jadi gini, itu kan sudah menjadi domainnya Disnaker, baik itu provinsi maupun kota. Makanya kita juga belum ada konfirmasi lebih lanjut. Ini kan masih dalam katanya ya. Jadi karena saya belum ketemu sama dinas terkait, kemungkinan gudang sebesar itu kok cuma UD. Harusnya minimal itu kan CV. Makanya pendalaman administrasi ini terus dilakukan. Pendalaman administrasi. Nah, yang menarik ya Pak, mungkin karena terlalu viralnya kasus ini ya. Bagaimana ceritanya sampai wamen bisa datang ke Surabaya ini? Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya, ditahan gimana? Boleh. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan, Dek. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ah, ini ngawur. Tapi ada nggak Bu, ijazah? ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Pak, Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Jadi hari ini kita sama Pak Wamen memberikan satu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahanan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan satu penjelasan. Ada kunjungan khusus atau memang ada bagaimana Pak? Enggak, Wamen itu memang stafnya telepon ke saya, baik itu melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Saya dikasih tahu dengan kejadian itu, Wamen mempunyai satu kepedulian, kok bisa ada suatu perusahaan di mana mereka syarat kerjanya menahan ijazah atau dikenakan biaya 2 juta, dan bahkan nilainya adalah pelapor pertama, pelapor kedua itu ada yang laki-laki itu, siapa itu namanya yang kedua itu? Pak Is. Terus malamnya, minggu malam itu datang semua anak-anak ke sini, maka mereka cerita semuanya. Bahkan terungkap sampai ada yang di mana mereka kalau hari Jumat mau sholat Jumat, karena istirahatnya 20 menit, karena sholat Jumat itu kan lebih daripada 20 menit, bahkan bisa hampir setengah jam lebih, maka dipotong dan dikenakan denda 10.000. Ada beberapa anak juga mereka lembur mulai hari Sabtu sampai hari Senin, mereka tidak dikasih uang lembur, bahkan dikunci dari luar. Nah, kondisi seperti itulah mungkin yang membuat Wamen datang ke sini melihat itu video saya yang kedua udah. Video saya yang ketiga udah. Video ketiga ya. Nah, pada saat kunjungan bersama Wamen itu sempat tidak dibukakan ya sampai masuk ke lewat lorong itu gimana itu? Sekelas Wamen ya. Sementara memang yang pintu besar itu kita nggak dibukakan. Ada beberapa menit kita tertahan di situ karena di situ juga banyak polisi, akhirnya dilewatkan pintu yang sebelah itu. Iya. Terus apa saja yang ditemui, Pak? Apakah ada informasi juga itu, apakah ada memang terbukti fakta-fakta pada saat itu ijazah yang bekerja di sana ditahan atau bagaimana? Ya konfirmasi dari anak-anak semua ijazahnya masih ditahan. Yang belum bayar 2 juta. Makanya sampai di sana kita ketemu sama yang namanya Veronica, di mana Veronica ini yang ngepul ijazah karena putri yang mantan karyawan ini kan HRD, istilahnya HRD ya.
Anggap aja dia HRD di sana, tahu persis kondisi di sana. Tapi si Veronica tidak mengakui bahwa mereka berkata lupa dan segala macamnya. Persis seperti apa yang dikatakan sama Diana. Kalau nggak lupa ya nggak kenal, kalau nggak kenal ya tidak tahu. Nah, berarti Putri ini sudah nggak bekerja atau sudah nggak bekerja? Semuanya sudah nggak bekerja yang resign itu. Sampai detik ini kan informasinya juga dilaporkan sama teman-teman ke Polrestabes ya. Ini gimana? Polres Tanjung Perak. Polres Ini yang Tanjung Perak. Nah itu gimana? Kalau untuk ke ranah hukumnya kita sudah serahkan ke tim hukumnya sendiri, kita punya lawyernya. Nanti ke lawyer saja kalau untuk ranah hukumnya, Pak. Oh iya iya. 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 Jadi ketika itu ditahan dan sekarang saat ini Mbak Putri bekerja di tempat lain atau bagaimana? Saya juga kurang tahu ya, itu privacy saya Oh enggak, enggak bisa. maksudnya sorry Mbak Nila. Kalau saya belum. Itu terkendala nggak kalau misalnya mau melamar nggak ada ijazah atau gimana? Ya terkendala, Pak. Kebanyakan mintanya ijazah aslinya pengen tahu gitu. Meskipun yang dikasih fotokopian ya. Iya. Caci, ini ada sebuah polemik. Sebenarnya boleh nggak penahanan ijazah sih di wilayah Surabaya? Ya di Snaker aturan di Snaker provinsi itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan itu ada di perdanya. Ada perdanya ya Pak. Nah, sekarang apa sih langkah-langkah yang dilakukan? Karena ini kan dari satu belah sisi mengatakan pihak CV ini melakukan penahanan, tapi dari CV mengatakan tidak tahu menahu ya, pura-pura tidak tahu atau gimana saya nggak tahu. Karena kami kebetulan juga undang Budiana, tapi dia nggak berkenan hadir alasan repot tadi katanya. Seperti itu. Nah, itu gimana Caci? Langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan oleh Pemkot khususnya? Langkahnya tadi kan sudah jelas dikatakan sama Sinila. Bahkan pemerintah kota sudah memberikan satu pendampingan untuk proses hukum. Nah, proses hukumnya seperti apa? Yaitu bagian daripada strategi kita nanti untuk bisa mengkorek lebih dalam lagi kepada perusahaan tersebut. Jadi lawyer-lawyer itu nanti yang akan berwenang lebih tahu persis tentang hal-hal seluk dan beluknya perusahaan yang ada di sana itu. Mbak Nila, setelah menyerahkan dari Mbak Putri, itu kan Mbak Nila bekerja ya. Itu Mbak Vero juga ada di situ. Ada. Setelah itu sampean tahu itu disimpan oleh Mbak Putri atau diserahkan ke Mbak Vero ijazahnya atau gimana? Saya serahkan ke Putri, kemudian Putri menyerahkan ke Vero memang. Ya, jadi yang ngepul memang Mbak Vero ya. Iya. Itu ada bukti chattingnya minta 2 juta, apa ada bukti ya? Atau bagaimana? Atau telepon? Ketika pada face to face. oh face to face ya, Iya. jadi tidak ada melalui itu ya chatting apa nggak ada ya bukti? Kalau chat enggak, Pak. Kita kan face to face langsung. Pada waktu interview itu ya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi, nah ijazah apa yang ditahan? SMA atau apa? Saya hanya lulusan SMA, Pak. Oh ya, ijazah SMA yang ditahan ya. Nah, kenapa kalau boleh tahu Mbak Nila keluar dari perusahaan itu? Ini sudah saya bilang di DPR juga sih. Itu alasannya karena saya tidak kuat dengan denda-mendenda dan bonus yang ditahan. Oh, bonus itu tidak kunjung dicairkan. Alasannya apa? Gini, stok fisik komputer sama stok fisik di lapangan itu berbeda. Kita disuruh mencari stok fisik komputer itu tidak ada, Pak, di lapangan. Kalau kita tidak bisa menemukan, ya udah. Kalau nggak mau teken barang tidak ketemu, ya bonus itu tidak akan pernah keluar. Gitu. Saya tidak mau teken, Pak, karena saya merasa tidak pernah menghilangkan barang tersebut. Oh, jadi nanti setelah taken akan dipotongkan gitu biasanya atau gimana? Kalau setelah teken berarti nanti bonusnya dikeluarkan. Karena saya tidak mau tanda tangan ya. Tidak mau, Pak, karena saya nggak menghilangkan. Oh, Saya jadi tidak tahu barang itu kok. kok bisa beda gitu ya Saya antara nggak tahu, Pak. seperti itu. Iya Caci, cukup menarik pembahasan kita siang hari ini terkait tentang yang sedang bergulir ini. Dan selain itu ada informasi dari Bu Kofifa juga ya. Apakah ada kemungkinan untuk penerbitan ijazah baru atau gimana? Mas, itu domainnya gubernur ya. Jadi Domain saya gubernur. tidak akan memberi komentar masalah itu karena itu bukan menjadi kewenangan saya. Oke, siap. Terima kasih Caci. Setelah itu ini kan sekarang totalnya berapa Mbak Putri? Mbak Nila? Maksudnya? Yang melaporkan sekarang total sudah di angka 30, 50? Ya sekitar segituan ya. Tim kuasa hukum yang lebih paham.
Gitu ya. Iya. Nah, Caci, kalau misalnya terbukti izinnya tidak ada, apakah ada langkah untuk ketegasan dari Pemkot Surabaya untuk menghentikan operasional atau bagaimana saja? Ya pastilah kalau secara administrasi mereka tidak ada, bahkan tidak lengkap. Salah satu poinnya mungkin ya nanti ada sanksi tegas. Sanksi tegas ya. Nah, seperti itu. Jadi harapan dari Nila sendiri gimana terkait kasus ini supaya bisa segera selesai? Kalau ini kan memang sudah dibawa ke ranah hukum ya sama tim Flowersnya juga. Ya saya serahkan aja sama tim pengacara. Seperti apa? Saya ikutin aja. Terakhir Cak Ji, tadi Cak Ji berkata pada waktu di sana itu sempat saya melihat video ya yang sudah beredar, itu sempat ada otot-ototan, sempat ada pertanyaan yang dijawab oleh karyawan yang masih bekerja di sana, itu kayaknya ada yang beda gitu ya. Gimana menurut Cak Ji? Ya itu kan karyawan yang sudah lama, mungkin sudah menjadi suatu settingan mereka, atau mungkin terjadi suatu pengarahan bila ada yang datang diarahkan untuk jawab tidak tahu, disuruh jawab tidak kenal, bahkan mungkin lain divisi dan segala macamnya. Itu yang terjadi seperti itu. Dan sempat Wamen tuh emosi ya, kayak saya lihat ya, karena memang kejadiannya jawabannya selalu tidak tahu ya. Ya, karena dengan Diana pun kita satu meja, Ya. Wamen pertanyaan dengan baik, dengan pelan, dan Diana pun juga menjawab tidak tahu, tidak kenal, dan mungkin lupa. Iya, Caci, terakhir ini yang mungkin mau disampaikan ya. Secara tegas, apa sih pesan untuk warga Kota Surabaya, khususnya jika mengalami atau selama ini takut bersuara tentang pelanggaran di tempat kerja mereka? Ya, Mungkin saya kira- ada posko-posko atau nomor yang bisa dihubungi Caci. Saya kira warga Kota Surabaya yang kemungkinan dan itu sudah diatur di Perda Provinsi Jawa Timur, apabila ada ijazah yang ditahan, apabila sudah resign, kita sudah buka posko pengaduan di pemerintah Kota Surabaya. Dan perusahaan-perusahaan yang kiranya ada di Surabaya ini, kita juga melindungi suatu industrial ini. Artinya di mana langkah-langkah industrial untuk bisa merekrut pekerja itu, kita juga banyak mengucapkan terima kasih. Bahkan supaya banyak di mana investor-investor yang datang ke Surabaya ini bisa menambah suatu lapangan kerja. Tapi begitu juga bagi para pekerja supaya pemerintah kota juga pasti akan melindungi juga. Jadi semuanya imbang, karena kalau kita komunikasinya baik, kemungkinan tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Ya. Ya pemirsa, itulah podcast kita siang hari ini. Apa yang disampaikan oleh Cak Ji akhir kata bahwa jangan takut untuk investor datang berinvestasi di Kota Surabaya, pasti dijamin aman. Yang penting ada komunikasi yang baik dan ada juga para pekerja, khususnya warga Kota Surabaya yang mau bekerja, jangan takut untuk menyampaikan ke rumah aspirasi Cak Ji ini untuk bisa dilakukan penindakan dan penelusuran apa yang sedang terjadi. Sekian, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi di podcast Kabar Terdepan selanjutnya. Terima kasih.